Pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, pengendalian. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Selanjutnya, struktur. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pengendalian yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Berikut pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan bulan nilai output yang dihasilkan. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input expenses dan output revenue dalam suatu moneter. Kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contoh, BUMD dan BUMN. Objek pariwisata milik PEMDA, bandara dan pelabuhan. Pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, Dep Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Tipe pengendalian. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses pengendalian. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari yang pertama perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional, yang kelima evaluasi kinerja. Saluran informasi informal dapat dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu pertemuan informal, diskusi, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan pengendalian penilaian kinerja.